Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Praduta Zenuso. Pada video kali ini saya akan mereview lampu fog lamp biled dengan merek Phoenix dan tipenya Q43 warna, dan memiliki temperatur warna 6000 Kelvin untuk lampu putihnya, 4000 Kelvin 300 untuk warm white-nya, dan juga 3000 Kelvin untuk lampu yang berwarna kuningnya. Untuk tampilan boxnya ini cukup besar daripada biled sebelumnya, karena ini satu box isinya dua lampu atau satu set ya. Untuk tampilan di sampingnya, di sini ada model, dan di sini tertera Q43 color dengan fitting model Honda ya. Jadi kanan kirinya itu datar, nggak seperti Toyota yang maju sebelah. Dan di sisi kirinya ini memiliki spesifikasi singkat. Saya akan menjelaskan yang Q43 color. Untuk lensanya ukurannya sama 3 inch, untuk watt low beamnya 30 watt, untuk high beamnya 40 watt. Di sini DC 9 sampai 16 volt. Untuk lifespan-nya 50 jam. Oke, langsung saja kita buka seperti apa isi dalamnya. Oke, tampilannya seperti ini isi dalam boxnya, dan sini ada pengaman busa. Ini lumayan tebal dan ada dua kanan kiri untuk menutupi sisi atas LED fog lampnya ini ya, kanan kiri. Untuk sisi dalamnya seperti ini, ada dua buah biled fog lamp, dan di sini ada kabel dan juga drivernya. Dan kita lihat apa yang ditawarkan dari produk ini. Seperti ini tampilan dari fog lamp bilednya. Di belakangnya ada sirip berbentuk persegi 4 dan juga memiliki bracket Honda di sini. Kalau Toyota itu biasanya maju sebelah, atau yang sebelah kanan ini maju. Untuk tipe Honda atau universal ini rata kanan kirinya. Jadi buat kalian yang ragu ingin membeli, kan bisa tanya dulu kepada adminnya. Untuk lampu ini memiliki garansi resmi 1 tahun ya, khusus dari Phoenix dengan produk fog lamp biled Q43 warna. Saya rasa juga buat tipe lain juga ada garansinya dari produk Phoenix. Dan kita lepas bagian lensanya. Ini lensanya sudah blue lens ya, seperti ini. Nah, seperti ini tampilannya. Ini sudah blue lens kacanya, dan di dalamnya ini memiliki dua emitter chip warna putih dan kuning. Di sini memiliki driver eksternal dengan merek Phoenix Q43 color, dan sudah dilengkapi dengan soket H11, H8 maupun H16. Ini sudah PNP, dan di sini sudah ada kabel tambahan buat kabel solenoidnya atau lampu high beamnya. Untuk panjang kabel solenoidnya ini sudah tidak diragukan. Saya rasa ini kurang lebih setengah meter ya. Ini bisa mencapai ke headlamp atas untuk pemasangan di bawah bumper fog lampnya ini. Dan saya senang sekali melihat perkabelannya ini, yang mana ini lebih rapi daripada biled sebelumnya. Dalam artian yang khusus fog lamp ini yang dari Phoenix itu kabel solenoidnya sudah menjadi satu di sini, dan juga memiliki konektor sambungan di bagian tengahnya. Ini bisa dilepas, dan di bagian sambungannya ini ada 5 terminal khusus lampu Q43 color. Jadi ini akan lebih memudahkan kalian saat pemasangan, tidak perlu ribet-ribet masalah bongkar pasang kabel. Kalian bisa melepas dari konektornya ini. Untuk fog lamp biled ini tidak memiliki kipas pendingin, di luar maupun di dalamnya juga kosong. Untuk menstabilkan suhu, lampu ini mengandalkan hembusan angin, karena lampu biled fog lamp ini terpasang di luar. Jadi untuk menstabilkan suhu lampu ini, dia mengandalkan sirip yang di belakangnya untuk menerima hembusan angin dari depan ya. Jadi suhu yang diterima akan lebih stabil ketika kondisi mobil sedang berjalan. Untuk tipe mobil Honda maupun Suzuki ini biasanya sudah PNP. Bagian kanan dan kirinya ini sudah tinggal kalian pasangkan di unit bumper kalian. Dan di sini ada baut setelan, ini untuk mensetel tinggi rendahnya lampu fog lamp. Ketika kalian sedang memasang lampu ini, kalian bisa menyetingnya di bagian sini ya. Jika terlalu rendah kan tinggal putar saja, ataupun sebaliknya, menyesuaikan kebutuhan kalian untuk jarak tingkat ketinggian dari lampu sorotnya.
Untuk ukuran ring luarnya ini berada di 78 mili, ukuran sirip belakangnya 58 mili, lebar ukuran cover bracket Hondanya 79 atau bisa dibulakan 80 mili, panjang keseluruhan dari ujung lensa sampai belakang 125 mili. Dan di bagian sisi ring luarnya ini ada lubang yang ditutup ya, yang mana ini berfungsi untuk mengeluarkan hawa panas di dalam lampu ini karena dia tidak memiliki kipas pendingin. Dan kita akan mengukur berapa real power yang dihasilkan dari lampu ini, dan kita akan melihat berapa start awal yang dihasilkan dari lampu warna putih. Start awal 30 watt untuk lampu putihnya. Lampu kuning start awal 28 watt. Warm wet start awal 26 ya tadi ya. Dan untuk lampu high beamnya 34 watt ya. Seperti biasa kita akan menunggu kurang lebih 30 menit ke depan untuk melihat angka stabil dari lampu yang berwarna putih ini, karena saya lihat watt tertinggi adalah lampu yang berwarna putih, jadi saya ambil sampelnya satu saja ya untuk warna putihnya. Setelah 30 menit lebih lampu ini menyala, kita melihat angka stabilnya berada di 28 watt ya. Ini cukup stabil menurut saya, walaupun dia tidak memiliki kipas pendingin, tapi dia memiliki stabilan power yang bagus menurut saya. Dan untuk lampu high beamnya 33 watt ya. Suhu tertinggi yang dihasilkan dari lampu ini 64 Celcius ya. Ini tergolong stabil menurut saya karena dia tidak memiliki kipas pendingin. Ini sangat bagus menurut saya untuk kestabilan yang dihasilkan dari lampu ini. Kita akan melihat berapa suhu tertinggi yang dihasilkan dari driver eksternalnya ini. Ini mentok berada di 41,6 Celcius. Ini hanya hangat saja ya, nggak begitu panas seperti head unitnya. Dan saya yakin untuk suhu yang dihasilkan ini akan lebih stabil lagi ketika kalian sudah memasangnya di unit mobil dengan kondisi mobil sedang berjalan. Walaupun lampu bilet ini tidak memiliki kipas pendingin atau kipas tambahan di bagian unitnya, ini masih aman digunakan karena Viniq juga mengeluarkan garansi selama 1 tahun. Oke, jangan kemana-mana buat kalian, tetap tonton video ini karena setelah ini saya akan mencoba hasil lampu sorotan di malam hari. Untuk hasil cutoffnya berwarna putih, ini seperti ini, dia flat rata dan bagian tengahnya sedikit naik ya, agak punuk sedikit dan memiliki garis brulen yang lumayan tebal. Ini dari ujung kanan sampai kiri ini sangat lebar sekali. Ini blue lensnya bisa menjangkau kurang lebih 10 meter lebarnya dari kanan sampai kiri, dengan jarak dari unit lampu ini sampai ke dinding itu 5 meter. Dan bagian bawahnya ini seperti kantong Doraemon dan memiliki garis bias yang berwarna kuning di bagian bawahnya ini. Ini ada bias yang berwarna kuning yang masih menempel. Dan titik fokus tetap berada di tengah, dia ngumpulnya di tengah sini. Nah, ini titik fokus warna putihnya ini ngumpul di sini. Kemungkinan besar lux yang akan didapatkan yang lebih tinggi itu di bagian tengah sini. Dan kita akan ngecek seperti apa hasil sorotan yang berwarna kuning. Ini sorotan yang berwarna kuning. Untuk hasil cutoffnya juga sama dengan lampu yang putih tadi, dan garis bawahnya juga memiliki garis kuning ya, tetap bagian bawah ini ada kuning yang melekat hanya di bawah saja. Titik fokusnya berada di tengah sini. Ini titik padat ya, kuning ini sangat pekat sekali menurut saya, kanan kiri sangat merata kuningnya. Hanya saja di bagian tengah ini sangat lebih jelas kuningnya ini ngumpulnya di tengah semua. Untuk cahaya yang berwarna warm wet, ini menurut saya masih dominan berwarna putih ya. Ini kuningnya tidak merata, yang mana kuningnya ini masih berada di lingkaran tengah ini. Ini lingkaran tengah ini masih kumpul kuningnya, dan bagian bawahnya masih bias berwarna putih.
Dan bagian kanan kiri ini masih nampak ada putihnya ketika kalian melihat secara real ya, karena ini kameranya menggunakan kamera HP, jadi resolusi yang dihasilkan kurang bagus ya menurut saya, jadi hasil realnya kurang naik sedikit. Dan untuk bagian atasnya ini putihnya sangat terlihat jelas di bagian atas ini, karena titik fokus yang berwarna kuning berada di bawahnya di bagian sininya ya. Jadi titik kuningnya sangat nampak sekali ya, berada di tengah sini bergaris kuning ya, dan bagian bawahnya sedikit bias warna putih, dan bagian titik atasnya ini sangat jelas sekali, putihnya sangat padat ya. Dan kita akan mencoba seperti apa lampu high beamnya. Kita coba lampu high beam yang berwarna putih dulu. Ini high beamnya, ini naiknya lumayan tinggi sekali ya, dari cut off tengah sini dia naiknya lumayan tebal segini. Ini kanan kirinya juga lumayan lebar ya naiknya. Ini lampu high beam yang berwarna putih, dan kita akan mengecek lampu high beam yang berwarna kuning. Untuk lampu warna kuning high beamnya naiknya hanya sedikit ya, bukan di tengah, tapi dia naiknya di bagian sisi sedikit ke pinggir kanan kiri ini ya. Nah ini naiknya seperti dua gunung, naiknya hanya sedikit sekali untuk lampu yang berwarna kuning. Dan lampu sorot yang berwarna warm white, yang mana ini campuran warna putih dan juga kuning. Kita akan coba lampu high beamnya. Ini lampu high beamnya juga sama seperti lampu yang warna putih, ini sangat tinggi sekali, namun lampu jauhnya ini dominan warna putih ya, tidak menyentuh warna warm white. Jadi warm white-nya berada di titik tengah saja. Mungkin ini adalah sisi cut off dari emitter chipnya yang memisah lampu kuning dan juga warna putih. Oke, sekarang kita akan mengukur berapa intensitas cahaya yang dihasilkan dari lampu sorotan yang berwarna putih, dan kita akan mencoba hasil lampu yang berwarna kuning dan warm white juga dengan jarak 5 meter dari unit lampu sampai ke dinding itu ya, di depan saya itu jaraknya 5 meter. Ini hasil blue lensnya, ini garisnya sangat tebal sekali, ini jaraknya sangat lebar ya, dari ujung sampai ke ujung ini nampak sekali warna birunya. Kita akan melihat hasil lux maksimal yang didapat dari lampu sorot yang berwarna putih. Oke. Titik tertinggi yang kita dapatkan adalah 1259 lux ya untuk lampu yang berwarna putih, dan kita akan coba berapa hasil yang didapat untuk lampu yang berwarna kuning. Titik tertinggi yang dihasilkan dari lampu yang berwarna kuning ini 1196 lux, dan kita akan coba hasil yang berwarna warm. Untuk warm white ini warnanya tidak rata ya, ini masih dominan dengan warna putih. Untuk kuningnya ini berada di titik tengah, dia ngumpulnya di titik tengah sini, ini kuningnya. Dan kita akan melihat berapa titik tertinggi yang dihasilkan dari warna warm white ini. Titik tertinggi yang dihasilkan dari lampu sorot yang berwarna warm white ini 1097 lux. Dan sekarang kita akan mengukur hasil lampu jauhnya, berapa lux yang dihasilkan dari lampu yang berwarna putih. Kita cari titik tertinggi ya. Oke, titik tertinggi yang kita dapatkan adalah 1500 lux untuk lampu yang berwarna putih di lampu high beamnya. Dan kita akan mencoba lampu jauhnya di warna kuning. Untuk lampu high beamnya ini naiknya hanya di ujung ya, kanan dan kiri. Kita akan mencoba berapa yang dihasilkan dari lampu high beamnya.
Titik tertinggi yang dihasilkan dari lampu high beam yang berwarna kuning 1196 lux, dan kita akan mencoba lampu yang berwarna warm white. Untuk yang warm white seperti ini, dia cenderung lampu yang berwarna putih yang berada di atas. Untuk bagian bawahnya ini terlihat warna kuning campuran, bagian atas ini full putih menurut saya. Titik tertinggi yang dihasilkan dari warna warm white ini 974 lux. Ini dikarenakan wattnya menurun jika kita menghidupkan lampu yang berwarna warm white ini, atau dua warna ini menjadi satu, jadi wattnya turun dan juga luxnya ini juga mengalami penurunan juga. Oke, kita akan lanjut seperti apa hasil sorotan ini ketika kita pancarkan di media yang sangat luas. Kita akan mencoba lampu yang berwarna putihnya dulu. Ini lampu yang berwarna putih, lampu sorot yang berwarna putih di 6000 Kelvin. Ini putihnya cerah dan titik fokus seperti biasa dia ada di tengah atas di sini untuk titik fokusnya, dan memiliki garis blue lens ya. Ini nampak sekali garis blue lensnya di bagian atas ini, garis biru ya flatnya. Untuk hasilnya ini sangat rata ya, kanan kirinya ini jangkauannya sangat lebar sekali, cutoffnya juga bagus. Di bawah ini modelnya kantong Doraemon dan titik fokus tetap berada di tengah sini ya. Ini sorotan lampu yang berwarna putih di angka stabil 28 watt. Ini hasil dari lampu sorotan yang berwarna kuning yang berada di 3000 Kelvin. Ini kuningnya sangat pekat sekali, menurut saya nih sangat padat ya kuningnya. Ini sisi kanan kirinya juga sama dan titik fokus berada di tengah sini. Untuk cut off ini modelnya sama, cuman untuk blue lensnya ini hilang ya di tingkat yang berwarna kuning. Ini blue lensnya hilang, tapi menurut saya ini kuningnya sangat pekat sekali ya. Nampak sekali ini kalau buat di kabut ataupun kondisi jalan yang basah ini bisa tembus ya, karena kuningnya ini sangat pekat sekali di angka stabil 28 watt. Dan ini sorotan yang berwarna warm white ya, yang mana ini campuran dari warna kuning dan juga putih. Sisi cutoff bawah ini terlihat ada garis bias yang berwarna kuning, dan ini kuningnya menurut saya kurang rata ya. Kanan kiri ini masih terlihat putih, yang mana kuningnya berada di garis bawah dan juga titik tengah sini. Ini adalah titik kumpul kuning yang sangat pekat ya, berada di tengah sini. Untuk bagian atasnya ini terlihat blue lensnya, ini bias dari yang berwarna putih, dan menurut saya ini cenderung lari ke warna putih ya dominannya, cuman bagian kuningnya ini kurang merata. Dengan tingkat kecerahan 4300 Kelvin, ini memiliki hasil cahaya warm white. Tingkat stabil yang paling tinggi ini berada di lampu yang berwarna putih ini. Ini hasil sorotannya sangat terang sekali, yang mana nih jarak dari lampu ini sampai ke ujung sana itu ada tembok terakhir, itu kisaran kurang lebih 100 meter ya. Ini masih terlihat jelas. Kita akan mencoba hasil high beamnya di lampu putih, kuning maupun juga di warm white-nya. Ini hasil dari lampu high beamnya atau lampu jauhnya. Ini putihnya sangat tinggi sekali ya, high beamnya naiknya sangat tinggi sekali. Untuk jarak fokusnya tetap berada di tengah, ini tambah terang bagian tengahnya. Ini titik kumpul fokusnya ada di tengah ya. Untuk kanan kirinya sangat lebar sekali untuk high beamnya. Ini baru menggunakan satu buah lampu fog lamp billetnya. Jika kalian menggunakan satu set kanan kiri, ini akan lebih merata lagi dan lebih lebar jangkauannya. Untuk high beam yang berwarna kuning ini sedikit naiknya ya, nggak seperti yang berwarna putih yang naiknya lumayan tinggi. Ini naiknya hanya sedikit sekali. Untuk lampu yang berwarna kuning, high beamnya hanya bergerak sedikit, tidak sama seperti lampu yang berwarna putih. Namun ini tingkat kuningnya sangat terang sekali menurut saya, dan ini memiliki kelebihan di warna kuningnya ya, sangat pekat sekali. Cuman di lampu high beamnya saja ini sangat minim, naiknya hanya sedikit ya. Dan lanjut kita akan mencoba lampu yang berwarna warm white-nya. Ini lampu warm white-nya yang campuran warna kuning dengan putih.
Ini head beamnya sama ya dengan lampu yang berwarna putih tadi yang di awal. Tingginya juga sama, hanya saja untuk titik fokusnya ini masih lebih banyak putihnya ya. Kuningnya hanya di tengah saja. Untuk jangkauan lebarnya head beamnya ini sama ya dengan putih yang awal tadi. Ini lebar sekali. Seperti biasa kita akan melihat hasil sorotan lampu dari Phoenix Q4 3 warna ya. Ini dengan kondisi lampu yang sangat terang, yang mana lampu jalan ini masih hidup semua sampai ujung sana. Kita akan membandingkan seperti apa hasilnya. Ini sorotan lampu yang berwarna putih ya, di 6000 Kelvin dengan angka stabil di 28 watt. Ini lampu low beamnya sangat terang sekali dengan suasana cahaya yang sangat terang. Di bagian jalan ini masih hidup semua sampai ujung sana. Ini lampunya masih dominan ya terangnya, dengan garis blue line yang masih terlihat jelas di sini di bagian atas ini. Ini sangat jelas sekali blue lensnya. Nah seperti ini. Ini cut off-nya sangat rapi sekali menurut saya, walaupun kondisi jalan ini masih terang ya di jalan. Ini masih dominan lampu biletnya ini. Dan kita akan melihat lampu yang berwarna kuning. Untuk kuningnya sangat pekat sekali, walaupun ini kondisi cahaya yang sangat terang, dia masih dominan yang berwarna kuning ya. Ini kuningnya sangat kental sekali menurut saya. Jadi ini cocok buat kalian menggunakan saat kondisi kabut maupun kondisi hujan ya. Ini pasti akan bisa menembus cahaya yang lebih baik lagi daripada yang berwarna putih. Untuk sorotan yang berwarna warm red seperti ini, dia tetap seperti biasa, warna kuningnya tidak rata. Ini cut off-nya juga sama ya, lebih nampak blue lensnya juga daripada yang berwarna kuning. Untuk yang kuning ini tidak ada garis blue lensnya ya, itu hilang, jadi full kuning. Kita akan coba hasil head beamnya. Head beam dari lampu yang berwarna warm red seperti biasa, ini lampunya masih dominan warna putih ya. Untuk lampu jauhnya, khusus lampu jauhnya dia berwarna putih, tidak mencampur dengan yang berwarna kuning. Untuk hasil lampu yang berwarna putih, head beamnya ini sangat padat sekali ya, kanan kiri sangat tinggi sekali. Ini hampir sama dengan yang berwarna warm red, hanya saja warm red ini kuningnya tidak merata, masih dominan berwarna putih. Lampu head beam berwarna kuning ini naiknya hanya sedikit ya, tidak tinggi, menurut saya sangat rendah sekali, efeknya sangat kecil. Untuk kanan kirinya dia seperti dua gunung memuncak, tidak naik di bagian tengahnya ya. Ini naiknya di bagian pinggirannya saja seperti ini. Dia minusnya hanya di lampu head beam, di lampu kuningnya saja. Untuk yang lainnya menurut saya ini sangat bagus sekali. Untuk temperaturannya juga sudah sesuai semua, yang mana lampu putihnya itu 6000 Kelvin, lampu warm rednya 4300, dan lampu warna kuningnya adalah 3000 Kelvin. Oke, cukup sekian video dari saya. Terima kasih buat kalian sudah setia menonton video ini. Buat kalian yang baru bergabung, bisa klik tombol like, komen, dan jangan lupa di subscribe. Apabila ada pertanyaan di seputaran video ini, kalian bisa isi komentar di bawah. Apabila ada pertanyaan di pada namanya lupa dah. Ini Ranger. Apabila ada pertanyaan di seputaran video ini, kalian bisa isi kolom komentar di bawah ini. Sampai jumpa di video berikutnya.